Pada tanggal 13 sampai dengan 25 Oktober 2020, Ruang Belajar Akil bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Forum TBM Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Magang Pegiat Literasi 2020 di Malang. Kegiatan Magang Pegiat Literasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemandirian pengelolaan TBM atau komunitas, membangun jaringan komunikasi dan sinergi sesama pegiat literasi, meningkatkan sikap dan semangat kerelawanan pegiat literasi, membangun kemampuan dan keterampilan mengaplikasikan gagasan dan praktik baik literasi, meningkatkan jiwa dan karakter kepemimpinan pegiat literasi, dan melahirkan gerakan literasi masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta dari 11 daerah di Jawa Timur, 8 orang pendamping daerah, 10 orang narasumber lokal dan 9 orang narasumber pendukung, 2 orang pembahas daerah dan 2 orang reviewer, 2 orang panitia inti, serta 8 panitia pendukung yang bergiat dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3.106 menit melalui pertemuan daring yang membahas materi kebijakan umum gerakan literasi yang dikelola oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, materi umum tentang TBM atau komunitas dalam masyarakat, serta materi tentang kegiatan kreatif rekreatif Taman Bacaan Masyarakat. Ini adalah mini kolosal ketoprak. Materi tentang kelembagaan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober dengan judul materi kepemimpinan TBM yang efektif. RBA itu adalah demokratik model sekali. Kenapa? Karena tokohnya itu sendiri basisnya adalah voluntary based dan teman-teman yang mengelola atau direksinya itu juga voluntary based. Terus ada juga yang diberikan wewenang untuk mengelola dukungan publik atau donasi. Ada kebenaran sama randai daya gitu. Mulai dari yang awalnya seperti apa hingga akhirnya gimana sehingga bisa memberikan dampak. Serta tanggal 18 Oktober dengan judul materi Membangun Kemandirian TBM atau Komunitas. Mas dan Mbak sekalian, kenapa pengelola lembaga di sektor ketiga yang tujuannya sosial, yang TBM termasuk di dalamnya itu masuk dalam kategori lebih bahagia dibanding sektor-sektor lain. Kolaborasi ada berbagai macam definisinya. Tadi Khaled sudah memberikan definisi itu bahwa saya lebih senang berkolaborasi daripada berkompetisi. Karena di dalam kamus bahasa Indonesia, saya tidak tampilkan di sini bahwa kolaborasi itu adalah bekerja sama dengan pesaing. Materi tentang konsep dan praktik menulis. Materi ini dibagi menjadi 4 judul materi, antara lain menulis berbasis riset. Tuliskan bersama di sini adalah menulis berdasarkan riset, ya intinya kita itu tidak menulis sesuka hati kita. Dan manajemen kepenulisan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2020. Kita terus menulis, tidak perlu hasilnya bagaimana, tetapi prosesnya itu loh yang membuat asik, nyaman, tentram, damai, ya. Serta menarasikan data dan menulis kreatif feature writing yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2020. Ya, gimana caranya kita menghasilkan suatu tulisan yang akurat, ya, bisa dipercaya dan tentunya sesuai dengan tujuan kita melakukan atau mengadakan tulisan itu. Tapi dengan feature kita menyuguhkan sesuatu yang berbeda dengan mencari data-data riset dan kita olah hingga orang akan melihat sisi yang berbeda dari kejadian itu. Materi tentang praktik baik literasi di RBA. Materi ini secara umum dibagi menjadi 2. Pertama, kecakapan dan praktik baik literasi di lembaga penyelenggara 4 literasi dasar yang meliputi literasi baca tulis, sains, literasi baca tulis sains. Kebetulan bersama ada tadi sudah disampaikan Mbak Mir, Festival Sains nomor 1 bersama Ruang Belajar, luar biasa. Finansial, barang-barang dan pakaian layak pakai ini dikelola oleh Ruang Belajar Akil. Perlu kita kolaborasi langsung dengan PKK-nya untuk pendampingan spesifik mengenai pengelolaan keuangan ibu kalian.
serta budaya dan kewargaan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020. Budayanya tidak hanya tentang permainannya, tapi tentang perilakunya. Jadi bagaimana Indonesia itu suka mengantri, gotong royong. Nah, itu kita ajarkan dalam kegiatan tersebut. Literasi budaya dan kewargaan ini adalah bagaimana kita menyikapi kita sebagai individu atau masyarakat di tengah keberagaman. Kedua, kecakapan literasi dan praktik baik literasi yang menjadi kekhasan RBA. Antara lain, literasi digital yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2020. Digital ini sebaiknya ya jangan dilihat hanya perangkat teknologi, karena dia ini adalah serangkaian praktik ya yang disesuaikan dengan situasi. Itu kata kuncinya. Ini momen pandemi ini di satu sisi juga menjadi peluang juga bagi kami untuk belajar hal lain gitu. Salah satunya layanan digital itu tadi. Dan literasi numerasi yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2020. Untuk penerapan literasi numerasinya itu kita wujudkan dalam bentuk misalnya jumlah buku yang dibawa. Angka itu tidak pernah berbohong. Ya. Angka dan fakta itu tidak pernah berbohong. Sehingga yang lebih baik dari angka dan fakta adalah angka dan fakta yang lebih baik lagi, yang lebih tepat, lebih akurat. Materi tentang kerelawanan dan program di RBA. Materi tentang kerelawanan dengan judul materi Membangun Sikap dan Semangat Kerelawanan yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2020. Kesempatan kepada mereka untuk belajar banyak hal yang baru yang kita sebut bisa kita sederhanakan disebutnya dengan life skill. Serta materi tentang program dengan judul materi Strategi Berjejaring Penguatan Jaringan dalam TBM yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2020. Selain itu, peserta juga melakukan diskusi refleksi pembelajaran yang dilaksanakan di setiap akhir sesi, serta diskusi rencana tindak lanjut dari MPL 2020 di Malang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2020. Saya memperhatikan konsep materi yang diberikan itu pasti dimulai dari teori, kemudian penerapannya seperti apa di RBA, kemudian dilanjutkan diskusi. Jadi hal ini tuh bagus menurut saya karena di samping belajar dari materi kita bisa tahu bagaimana pelaksanaan hal tersebut. Kemudian dari diskusi peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pemikirannya atas materi tersebut. Dari RBA itu jadi contoh banget untuk kami para pelaku pegiat literasi. Kemudian satu hal yang pelajaran yang paling berkesan itu tentang tata kelola atau manajemen kelembagaan itu, karena selama ini ya kita berjalan ya masih ala kadarnya ya, berjalan apa adanya seperti itu. Pertama kalau untuk saya pribadi, saya menemukan dan menambah jumlah sahabat satu frekuensi di bidang literasi. Nah, ini sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dan diukur secara materi, karena kekayaan seseorang itu salah satu tolak ukurnya ya seberapa banyak dia punya sahabat, bukan sekadar teman. Bahkan sahabat itu akan hadir ketika masa-masa sulit. Itu yang saya rasakan ya ketika kegiatan MPL 2020. Pengalaman virtual ini sebenarnya keren sekali karena kalau 3 tahun ke belakang residensi dulu sebutannya adalah residensi, sekarang magang literasi, kembali lagi penyebutan magang itu dilakukan secara langsung, dan pengalaman virtual ini memberikan kita pemahaman baru bahwa ada norma-norma yang kemudian bisa membuat kita semakin tahu bagaimana aplikasi dari literasi digital. Hal baru yang saya alami kemarin itu adalah saya merasa baru tahu sebenarnya bahwa di Jawa Timur, mungkin juga seluruh Indonesia ya, bahwa kita tuh punya tempat taman bacaan yang dikelola secara profesional ya, di mana sekelompok orang bersama-sama dengan memiliki
nilai-nilai dan tujuan yang sama itu sama membangun sebuah taman bacaan yang menurut saya itu luar biasa sekali ya, karena tidak mudah untuk mengelola taman bacaan seperti yang dilakukan teman-teman itu. Dan juga dari pertanyaannya, dari semangatnya itu menunjukkan bahwa memang teman-teman pengelola taman bacaan itu memiliki suatu kesamaan visi untuk berkontribusi terhadap pendidikan khususnya di Indonesia ini.